Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam pembahasan materi IPA kelas 8 bab 10 tentang getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh getaran, gelombang, dan bunyi. Kali ini saya hanya akan membahas mengenai materi getaran saja. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah itu getaran? Dalam kehidupan sehari-hari sering kita menjumpai contoh getaran sederhana. Di antaranya ada getaran bandul sederhana. Kemudian ada getaran benda yang terjadi pada ujung pegas. Kemudian ada juga getaran yang terjadi pada saat memetik gitar. Selain itu, getaran terjadi juga pada ujung penggaris. Oke, maksudnya di sini adalah ketika penggaris diletakkan di ujung meja, kemudian ditarik ke titik C atau ke bawah, maka penggaris ini akan bergerak naik turun seperti bentukan ini, melalui titik kesetimbangan B. Sehingga dapat disimpulkan bahwa getaran adalah gerakan bolak-balik sebuah benda melalui titik kesetimbangan. Selanjutnya, bagaimana yang dikatakan dengan satu getaran? Nah, di sini contohnya kita ambil adalah bandul sederhana. Nah, satu getaran itu terjadi apabila bandul ini ditarik dari titik A ke B, ke C, ke B, dan kembali ke A, itu dikatakan satu getaran. Sementara kalau bandul ini ditarik dari titik A sampai ke titik B, ini adalah 1/4 getaran. Dari titik A ke titik B ke titik C, ini adalah 1/2 getaran. Nah, kalau dari titik A ke B ke C, kemudian kembali ke B, itu adalah 3/4 getaran. Oke, jadi saya ulang kembali bahwa B ini adalah titik kesetimbangan, kemudian A ke B itu adalah 1/4 getaran, gerak bandul dari A ke B ke C adalah 1/2 getaran, A ke B ke C ke B itu adalah 3/4 getaran, dan dari A ke B ke C kembali ke B dan kembali ke A ke letak semula itu adalah satu getaran. Selanjutnya mengenai komponen getaran. Di sini komponen getaran terbagi menjadi frekuensi getaran dan periode getaran. Frekuensi getaran, apa itu frekuensi getaran? Frekuensi getaran adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam satu sekon. Frekuensi ini biasa disimbolkan dengan huruf F. Dapat dirumuskan F sama dengan N per T atau F sama dengan 1/T. Dengan ketentuan, F ini adalah frekuensi dengan simbol F dan satuan Hertz, N adalah banyak getaran, T adalah waktu dengan satuan sekon, dan T besar itu adalah periode. Selanjutnya kita ke periode getaran. Periode yang biasa disimbolkan dengan huruf T, T besar, itu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Periode dapat dirumuskan T sama dengan T per N atau T sama dengan 1/F. Dengan ketentuan, T ini adalah periode, N adalah banyak getaran, T adalah waktu, dan F adalah frekuensi. Ini adalah salah satu contoh soal getaran. Perhatikan gambar. Sebuah bandul berayun dari B ke C ke B selama 2 sekon. Tentukan banyaknya getaran, frekuensi getaran, dan periode getaran. Ya, perhatikan gambar. Ini adalah sebuah bandul berayun dari B ke C, kemudian ke B selama waktu
waktu 2 sekon. Ya. Nah, di sini, jadi kalau seperti ini berarti getaran yang terbentuk itu adalah 1/2 getaran dalam waktu 2 sekon. Jadi harus benar-benar dipahami di sini bahwa ketika bandul bergerak dari D ke C, ke B, kemudian ke A, dan kembali ke B, itu baru 1 getaran. Nah, di sini dia bergerak dari B ke C, ke B, berarti yang terjadi adalah 1/2 getaran. Nah, dari pertanyaan ini, berapa banyak getaran yang terbentuk? Ini akan terjawab adalah 1/2 getaran. Kemudian frekuensi getaran, kita boleh menggunakan rumus F sama dengan N per T, di mana N-nya kita masukkan ini, kita ganti ke sini, N sama dengan 1/2 dibagi dengan waktu. Waktunya adalah 2 sekon, kita ganti. Sehingga frekuensinya sama dengan 1/4 Hz atau 0,25 Hz. Nah, sekarang kita ke bagian C, periode. T sama dengan, periode sama dengan T per N, di mana T-nya adalah 2, kemudian jumlah getarannya adalah 1/2, sehingga periode sama dengan 4 sekon. Nah, cara lain juga bisa kita pakai. T sama dengan 1/F sama dengan 1/1/4, itu sama dengan 4 sekon. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.